Dan bagaimana KPK menanggapi keputusan pengadilan yang meminta sidang berlangsung pada Senin pekan depan? Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Ardi Lase dari Gedung Merah Putih KPK. Ardi, bagaimana tanggapan KPK terkait keputusan penundaan sidang? Apakah KPK siap mengikuti sidang gugatan pra-peradilan pada 17 April mendatang? Iya, selamat siang Naila dan juga pemirsa. Memang benar bahwa dari Lukas NMB atau pihak Lukas NMB melayangkan gugatan pra-peradilan terkait dengan dugaan suap maupun gratifikasi kepada KPK, di mana gugatan ini disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sebelumnya jika sudah dijadwalkan bahwa sidang gugatan pra-peradilan ini akan dilaksanakan kemarin pada tanggal 10 April 2023. Namun berdasarkan pantauan ataupun seperti kita ketahui bahwa KPK tidak hadir dalam persidangan ini. Sedangkan itu disampaikan dari pihak KPK bahwa KPK sendiri membutuhkan waktu 3 minggu untuk persiapan sidang pra-peradilan ini, di mana sebelumnya dikatakan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, bahwa 3 minggu atau 3 pekan itu yaitu untuk melakukan koordinasi, menyiapkan administrasi dan materi untuk hadapi permohonan pra-peradilan. Namun 3 minggu ini menurut dari kuasa hukum Lukas NMB Petrus Bala ini terlalu lama, sehingga dari pihak Lukas NMB meminta 3 hari saja sejak gugatan itu disampaikan. Dan terkait dengan pernyataan tersebut, di mana sebelumnya dikatakan bahwa dalam gugatan ini memang disampaikan bahwa dari pihak Lukas NMB meminta hakim untuk menyatakan surat penyidikan yang memang diterbitkan tanggal 5 September 2022 yang lalu terkait dengan dugaan kasus suap maupun gratifikasi Lukas NMB. Dan selain itu meminta agar Lukas NMB dijadikan tahanan kota atau tidak ditahan, dikeluarkan dari rutan KPK. Dan terkait dengan permintaan 3 hari tersebut dari pihak Lukas NMB, kami sudah menanyakan tadi kepada Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan singkat. Namun hingga saat ini belum ada respon. Namun terkait dengan memang dari Lukas NMB meminta 3 hari dan KPK meminta 3 minggu, akhirnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan waktu 1 minggu untuk sidang pra-peradilan ini dan akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2023 mendatang. Dan terkait dengan persiapan itu, tadi kami juga sudah mencoba menanyakan kepada pihak KPK, namun masih belum ada respon dari pihak KPK sendiri. Dan Naila dan juga pemirsa, selain itu terkait dengan sidang pra-peradilan ini memang sebelumnya dikatakan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK bahwa KPK siap menghadapi gugatan pra-peradilan untuk menghargai permohonan tersebut. Dan juga dikatakan bahwa nanti sidang pra-peradilan ini juga akan dijadikan sebagai proses kontrol terkait dengan penanganan perkara oleh KPK ataupun aspek formil dalam penyelesaian perkara. Dan KPK dikatakan sebelumnya optimis bahwa KPK sudah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga KPK optimis bahwa gugatan yang disampaikan oleh pihak Lukas NMB ini akan ditolak oleh hakim. Dan pada saat persidangan ini juga akan nanti terus berlangsung ataupun gugatan ini terus berlangsung, KPK juga akan terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus dugaan gratifikasi maupun suap yang melibatkan gubernur nonaktif Papua ini Lukas NMB, di mana sebelumnya dikatakan oleh KPK sendiri akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, di mana sebelumnya dikatakan nanti dari istri maupun anak Lukas NMB akan dipanggil dijadikan sebagai saksi dan akan diperiksa di kantor Polda Papua. Dan sebelumnya terkait dengan kasus ini juga seperti dikatakan oleh KPK bahwa Lukas NMB diketahui melakukan suap dan gratifikasi dengan ditemukannya 1 miliar ini dari Rijantono Laka, yaitu proyek infrastruktur dinar PUTR Provinsi Papua. Dan selain itu juga diduga ada 10 miliar dan ini masih diselidiki oleh KPK. Dan kami akan menunggu nanti bagaimana konfirmasi dari KPK terkait dengan nanti persiapan untuk mengikuti pra-peradilan ini dan juga update terkini terkait dengan kasus dugaan suap maupun gratifikasi yang melibatkan Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB. Demikian Naila, kembali ke Anda. Ardi Lase melaporkan dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.